Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Kabaryanto dengan NIM X2052421. Di sini saya akan menjelaskan hasil 3 besar sistem medis mengenai analisis KRP pada pasien sehat dan aritmia. Kemudian poin-poin pembahasan yaitu yang pertama pendahuluan mengenai HRV atau heart rate variability. Yang kedua yaitu pembacaan data yang didapatkan dari questionnaire, lalu pemrosesan data, kemudian analisis hasil, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan mengenai HRV. HRV kepanjangan dari heart rate variability, merupakan standar pengukuran dalam menganalisis sinyal EKG. HRV ini dapat digunakan untuk interpretasi dan pengukuran fisiologis, yakni untuk menilai fungsi otonom jantung serta penggunaan klinis. Beberapa metode untuk mencari nilai HRV yang dapat digunakan diantaranya yakni metode domain frekuensi dan juga metode domain waktu. Metode lainnya yaitu metode analisis polarisme yang berupa spektrum waktu frekuensi serta metode non-linier. Kemudian untuk metode pada domain waktu terbagi menjadi dua, yaitu metode statistik dan metode geometris. Adapun durasi waktu untuk bisa memperoleh nilai HRV umumnya ialah perekaman EKG durasi panjang selama 24 jam dan perekaman selama 5 menit atau disebut dengan perekaman pendek. Kemudian berikut merupakan parameter-parameter dalam menganalisis HRV. Yang pertama ada SDDN atau Standard Deviation of Normal to Normal Interval. Adalah pengukuran variabilitas detak jantung normal to normal dalam interval waktu tertentu. Kemudian ada RMSSD atau root mean square of successive difference, adalah pengukuran variabilitas detak jantung antara detak jantung yang beririsan. Kemudian ada LF atau low frequency, adalah mengukur aktivitas saraf simpatik. Kemudian ada HF atau high frequency, merupakan pengukuran aktivitas saraf parasimpatik. Kemudian ada LF atau HF ratio, merupakan pengukuran keseimbangan antara aktivitas saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian penjelasan proyek. Pada proyek kali ini, mahasiswa diminta untuk menganalisis sinyal EKG pada subjek normal dan subjek aritmia. Prosedur pengerjaan proyeknya itu mengunduh data EKG normal dan aritmia dari database web questionnaire. Kemudian menampilkan gambar EKG normal dan aritmia dari data tersebut. Lalu menghitung nilai interval, kemudian menghitung juga parameter-parameter pada time domain seperti SDNN, RMSDD, NN50, PNN50, dan seterusnya. Dan juga geometri atau pointer. Kemudian membuat analisis dari hasil pemrosesan tersebut antara pasien normal dan aritmia. Lalu pembacaan data questionnaire. Data diambil dari database pada questionnaire yang dapat diakses melalui tautan berikut ini, http://questionnaire.org. Kemudian data yang diambil ialah dengan label MIT-DIH aritmia database. Pada data ini terdiri dari 47 subjek yang diteliti oleh laboratorium aritmia DIH pada tahun 1975 dan 1979. Untuk memproses datanya, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code yang ada pada laptop. Kemudian berikut ini adalah merupakan grafik hasil pembacaan dari data questionnaire yang telah saya ambil, dan data ini didapatkan dari hasil dari Visual Studio Code. Untuk ECG normal dapat dilihat yaitu minim noise atau sinyalnya itu beraturan, tidak naik turun sembarangan. Sedangkan pada aritmia sinyalnya banyak noise dan sinyalnya itu naik turun tak beraturan. Ada yang tinggi lalu kemudian tiba-tiba sangat rendah. Nah, lalu pemrosesan datanya itu sebagai berikut. Pemrosesan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan
dengan menggunakan bahasa program Python. Program dibuat dengan isi membaca data yang telah didapatkan, lalu mengolah data tersebut sehingga didapatkan hasil yang sesuai dengan parameter yang telah dijabarkan pada deskripsi tugas. Untuk hasil analisisnya itu sebagai berikut. Itu merupakan hasil dari interval RR pada EKG normal dan aritmia. Dalam data normal, interval RR memiliki rentang waktu yang berbeda antara detak jantung, menunjukkan bahwa interval antara detak jantung dalam kondisi normal bervariasi dalam durasi waktu. Dalam data aritmia atau gangguan irama jantung, interval RR juga bervariasi, namun lebih signifikan dalam interval antara detak jantung yang dapat mengindikasikan ketidakaturan dalam irama jantung. Lalu berikut adalah parameter HRV pada time domain. Ada SDNN, RNXXD, NN50, PNN50, HR, RNM, SDSD, SDANN, SDNN. Untuk analisis hasilnya, dalam keseluruhan hasil tersebut memberikan informasi mengenai variabilitas interval RR dan kesehatan jantung dalam kondisi normal dan aritmia. Nilai-nilai yang lebih tinggi pada beberapa parameter HRV dapat menunjukkan variabilitas yang lebih baik dalam interval RR dan kesehatan jantung lebih baik secara umum. Selanjutnya yaitu analisis hasil pada parameter frekuensi domain. Didapatkan yaitu LF power, LF power, HF power, lalu LF atau HF ratio. Nah, hasil parameter HRV dalam domain frekuensi untuk dua kondisi normal dan aritmia. Parameter HRV dalam domain frekuensi menggambarkan komponen frekuensi yang berkontribusi pada variabilitas detak jantung. Hasil parameter HRV dalam domain frekuensi memberikan informasi perihal kontribusi komponen frekuensi rendah, frekuensi tinggi, dan rasio antara keduanya terhadap variabilitas detak jantung dalam kondisi normal dan aritmia. Nilai-nilai yang lebih tinggi pada LF power, HF power, dan PLF power menunjukkan kontribusi yang lebih besar dari komponen frekuensi tertentu pada variabilitas detak jantung. Selain itu, LF atau HF ratio juga memberikan indikasi keseimbangan antara aktivitas saraf simpatik dan parasimpatik dalam regulasi detak jantung. Lalu analisis hasil pada parameter geometri point care. Hasil parameter HRV dalam domain geometri atau point care memberikan informasi mengenai bentuk distribusi interval RR dalam kondisi normal dan aritmia. Nilai-nilai yang lebih tinggi pada SD1 dan SD2 menunjukkan variasi yang lebih besar dalam interval RR dan distribusi yang lebih luas dalam HRV. Kesimpulan dari hasil analisis tersebut, setiap parameter HRV yang diperoleh dari data EKG memiliki sebuah perbedaan nilai pada jantung normal dengan aritmia, baik pada domain waktu maupun frekuensi. Kedua jenis data tersebut akan menunjukkan perbedaan dalam pluralitas dan aktivitas detak jantung. Terjadinya kelainan detak jantung dan adanya gangguan sistem kardiovaskular ditandai dengan nilai parameter yang lebih besar, sehingga pada pengidap aritmia akan menghasilkan fluktuasi yang lebih besar dibandingkan data yang normal. Sehingga pada grafik pun, sinyal normal akan memiliki noise yang lebih rendah atau sinyalnya stabil, sedangkan pada aritmia akan menghasilkan sinyal yang memiliki noise tak beraturan dan sinyalnya naik turun tak beraturan, seperti yang dilihat pada grafik hasil awal tadi. Kemudian, hasil dari parameter-parameter tersebut dapat memberikan gambaran mengenai perbedaan variabilitas detak jantung dalam kondisi normal dan aritmia. Kondisi normal menunjukkan variabilitas yang lebih baik dalam interval RR, serta keseimbangan yang lebih baik antara aktivitas saraf simpatik dan parasimpatik. Sedangkan pada kondisi aritmia menunjukkan variasi yang lebih besar dalam interval RR dan aktivitas parasimpatik yang lebih rendah. Demikian
penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.